Alhamdulillah wahdah. Alhamdulillahilladzi karama bani Adam wa hamalahum fil barri wal bahr wa razaqahum min at-thayyibat wa faddalahum ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulil nabi wa siratul munir nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi mahallahu bihi zulmatul jahl wal kufar wa adala ma'amina wa sadata wa dalal wa ala bihi manarut tauhid wal iman wa ala alihi wa ashabihi sumumil ilmi wal irfan wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ala kulli mujahidin wa mutahhirin fi sabilillahi rabbil alamin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kama amarana Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin ma'asyiral muslimin yang sama-sama kita mengharapkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hingga detik ini Allah Subhanahu wa taala masih mempercayakan kepada kita, memberikan berbagai macam limpahan nikmat dan karunia-Nya yang sudah seharusnya berbagai macam limpahan dan nikmat karunia Allah itu harus mampu kita gunakan untuk meningkatkan kualitas iman dan amal saleh kita di dalam kehidupan ini, sehingga kita betul-betul bisa mencapai derajat takwa dengan iman dan amal saleh yang kita bangun. Karena sesungguhnya takwa itu adalah bekal yang paling utama yang wajib manusia miliki di dalam kehidupan ini. Takwa itulah yang menaikkan derajat mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa yang Allah katakan ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang mereka berada di atas petunjuk Allah, yang hidup mereka pasti akan sukses dengan ketakwaan yang mereka miliki. Dan dengan bekal takwa itu juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannah. Orang-orang yang bertakwa itulah yang berhak untuk mendapatkan balasan berupa ampunan dan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, yang di dalamnya mengalir sungai-sungai dan kemudian mereka kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul 'amilin, itu adalah balasan yang sebaik-baiknya bagi orang yang beramal. Maka tentu kita ingin mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang hanya akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa ini. Maka untuk bisa menjadi orang yang bertakwa itu, kuncinya adalah bagaimana kita membangun keimanan dengan baik. Karena sesungguhnya takwa itu adalah sifat kehati-hatian, sifat berhati-hati, menjaga diri, dan sifat takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang hanya akan bisa bersifat hati-hati, seseorang hanya bisa akan bersifat takut kepada Allah kalau tumbuh keimanan yang baik dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, ku, jagalah. Dari kata ku itulah muncul kata takwa. Jagalah dirimu dan juga jagalah keluarga dari siksa api neraka. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang berhati-hati. Dia jaga dirinya, dia jaga keluarganya agar jangan sampai melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana dia bisa menjaga dirinya itu dengan baik adalah dengan bekal keimanan dia kepada Allah. Semakin baik keimanan dia kepada Allah, semakin baik dia akan mampu menjaga diri. Tetapi ketika keimanan kita kepada Allah menjadi lemah,
Inilah yang menjadi sebab orang itu tidak bisa bersikap hati-hati. Orang itu kemudian tidak punya sifat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh kita harus berusaha membangun iman kita dengan benar dalam pandangan Allah untuk menghantarkan kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Bahwa orang yang beriman dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah orang yang memiliki cinta yang begitu besar kepada Allah. Bukti bahwa seseorang itu beriman kepada Allah atau tidak, Allah mengatakan walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Ketahuilah kalau orang itu beriman pasti amat sangat cintanya pada Allah. Maka di antara bukti keimanan seseorang itu adalah cintanya yang kuat kepada Allah, cintanya yang kuat kepada syariat Allah. Ketika ternyata di dalam hidup kita ini belum tumbuh kecintaan kita kepada Allah dengan baik, ternyata kita masih mencintai dunia kita masih lebih mencintai harta kita, kedudukan kita masih lebih mencintai keluarga dan pasangan kita, melebihi cinta kita kepada Allah, maka pada dasarnya itu bukan sifat orang beriman. Karena sesungguhnya orang yang beriman itu adalah orang yang hanya cintanya begitu besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia sanggup mengalahkan kecintaan-kecintaan yang lainnya demi bagaimana dia serahkan cinta dia kepada Allah. Dan kalaulah manusia itu mau mengarahkan cintanya kepada Allah, pasti manusia tidak akan mengalami kekecewaan. Allah akan balas kecintaan yang manusia berikan kepada Allah dengan balasan yang jauh lebih besar dari cinta yang manusia berikan kepada Allah. Tetapi kalau kita memberikan cinta kita kepada yang lain, memberikan cinta kita kepada makhluk, memberikan cinta kita kepada manusia dan harta, mereka tidak bisa membalas kecintaan kita dengan benar, tidak bisa membalas kecintaan kita dengan baik. Justru tidak sedikit manusia mengalami kekecewaan ketika cintanya tidak berbalas sebanding dengan kecintaan dia yang sudah dia bangun begitu besar. Ternyata yang dicintainya itu mengecewakan dirinya. Tapi tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja yang memberikan kecintaan dia yang begitu besar kepada Allah, Allah akan balas kecintaan mereka itu dengan nikmat, dengan keberkahan, dengan balasan yang jauh lebih besar dari manusia yang sanggup berikan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah saja yang memang sebenarnya pantas untuk dicintai. Karena Allah begitu rahmat dan rahim, memberikan kepada kita berbagai macam kebutuhan hidup, memberikan kepada kita petunjuk dan bekal hidup, agar manusia tidak menjadi sesat, agar manusia tidak menjadi salah langkah di dalam hidupnya, agar manusia tidak menjadi rusak hidupnya. Maka Allah yang maha rahman, maha rahim menyediakan berbagai macam kebutuhan manusia, baik kebutuhan rohani, kebutuhan fisik, apapun Allah berikan kepada manusia. Maka sudah sepantasnya Allah yang diberikan kecintaan. Jangan lagi kita berikan kecintaan itu kepada yang lain, yang padahal yang lain itu tidaklah memberikan kepada kita berbagai macam kebutuhan hidup kita. Kalaulah mereka memberikan tidak sebanding dengan apa yang sudah Allah berikan kepada mereka. Maka ciri orang beriman yang pertama itu adalah dia hanya akan memberikan kecintaan yang terbesarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri pembuktian keimanan seorang manusia yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang yang beriman yang cintanya kepada Allah, Allah mengatakan, walladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Kalau betul orang itu beriman kepada Allah, pasti aktivitasnya, perjuangannya semata-mata fi sabilillah, di jalannya Allah, di jalan untuk membela menegakkan agama Allah. Kalau betul orang itu beriman kepada Allah. Sehingga dari sinilah kita nanti mulai bisa mengevaluasi diri kita. Apakah betul kita ini sudah beriman dalam pandangan Allah yang kemudian dengan itu akan mampu menghantarkan kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Kalau Allah mengatakan di dalam surat Ibrahim ayat kedua dan ketiga, wa wailul lil kafirin min adzabin syadid, kecelakaan bagi orang kafir kata Allah, bagi mereka azab yang pedih, karena mereka ini alladzina yastahibbuna al-hayata dunya 'alal akhirah, karena mereka punya sikap lebih cinta dunia daripada akhirat.
Ketika manusia ternyata di dalam hidupnya tidak mampu membangun kecintaan yang benar kepada Allah, ternyata lebih mencintai urusan dunianya daripada akhirat. Dan itu terbukti ketika kita melihat bagaimana urusan-urusan dunia itu selalu menjadi sesuatu yang prioritas di dalam hidup. Kalau untuk urusan dunia, dia berikan waktu selapang-lapangnya, tenaga sekuat-kuatnya, dan berbagai macam keperluan dunia itu begitu dia perhatikan. Tapi tidak begitu ketika mereka menunaikan urusan agama. Selalu saja bagaimana urusan agama Allah ini menjadi sesuatu yang bukan prioritas, sehingga dia hanya memberi waktu-waktu sisa, tenaga-tenaga sisa, harta-harta sisa, bukan lagi menjadi perkara yang utama dalam pandangan hidup dia. Maka orang yang seperti ini dalam pandangan Allah sebenarnya adalah tidak pantas mereka itu disebut beriman. Ketika mereka sebenarnya lebih memprioritaskan urusan dunianya daripada akhirat. Dan juga orang itu tidak dikatakan beriman kepada Allah ketika mereka itu ternyata walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilillah. Ternyata perjuangannya, aktivitasnya, segala macam kontribusinya tidak di jalannya Allah, tapi di jalannya setan. Bahwa tenaga, harta, akal, kesehatan, kemampuan yang dia punya, dia sumbangkan untuk menegakkan nilai-nilai setan. Dia tegakkan untuk menegakkan nilai-nilai kebatilan. Inilah yang sangat bertentangan dengan orang yang dalam pandangan Allah mereka beriman. Karena orang yang beriman itu pastilah yuqatiluna fi sabilillah. Pastilah perjuangannya, aktivitasnya, kontribusi di dalam hidupnya pasti semata-mata diarahkan untuk sabilillah, perjuangan menegakkan agama Allah. Sehingga orang yang beriman itu sangat cinta untuk berjuang menegakkan agama Allah. Bukan justru mereka malah alergi memperjuangkan agama Allah, bukan justru mereka malah menghindar dari upaya-upaya perjuangan menegakkan agama Allah. Tetapi begitu luar biasa semangatnya memperjuangkan nilai-nilai kebatilan. Ini tentu ada satu kesalahan di dalam keimanan mereka. Kenapa mereka kemudian begitu bangga? Kenapa mereka kemudian begitu cinta dan begitu memberikan kontribusi yang besar ketika perjuangan yang dilakukannya itu pada dasarnya adalah perjuangan terhadap nilai-nilai kebatilan? Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qatilu awliya asy-syaitan. Seharusnya kalian itu memerangi para pendukung setan. Para pendukung kebatilan itu, para pendukung nilai-nilai yang bertentangan dengan sabilillah itu, harusnya kalian memeranginya, bukan justru malah membantu, malah menguatkannya. Inna kaidas syaitana kana dha'ifa. Ketahuilah sesungguhnya tipu daya setan, propaganda setan. Mereka membuat propaganda-propaganda, segala macam tipu daya setan itu sebenarnya adalah lemah di sisi orang yang imannya baik. Tapi nyatanya hari ini kita lihat, ternyata propaganda setan itu betul-betul berpengaruh di dalam hati dan dada kaum muslimin. Mereka menjadi pembela, mereka menjadi pendukung, mereka kemudian luar biasa menyokong berbagai macam program kebatilan. Seolah-olah propaganda setan itu tidak lagi lemah, tapi betul-betul menghujat kuat di dalam dada keimanan orang-orang yang beriman. Itu tanda semua itu bisa terjadi lantaran iman dalam dada orang yang beriman itu yang lemah, sehingga tipu daya setan itu begitu berpengaruh kepada mereka. Ajakan untuk membela agama Allah, ajakan untuk membangun iman dengan benar, ajakan untuk menjadi manusia-manusia takwa, seolah-olah menjadi ajakan yang begitu asik, menjadi ajakan yang tidak populer, tetapi ajakan-ajakan untuk memakmurkan dunia, ajakan-ajakan untuk bagaimana memperjuangkan kebatilan, itu begitu mempesona, begitu menjanjikan di mata orang-orang yang hari ini cinta dunianya jauh lebih besar daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tidak ada kemuliaan hidup di dalam diri seorang manusia di dunia ini kecuali mereka yang Allah pandang adalah mereka yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang berhak mendapatkan balasan-balasan kebaikan. Maka kita berupaya selalu saja diingatkan di setiap kesempatan. Usikum bitaqwallah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itulah derajat
yang diraih juga oleh para nabi dan juga oleh para sahabat, yang mereka memiliki keunggulan sikap, yang mereka mendapatkan kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Hari ini para jamaah sekalian, kita saksikan bagaimana manusia-manusia yang takwa itu begitu jarang kita bisa melihat sosoknya. Orang yang takut kepada Allah, orang yang begitu cinta kepada Allah begitu besar, orang yang betul-betul mencurahkan dirinya untuk fisabilillah. Sosok manusia seperti ini hari ini begitu jarang dan begitu asing. Justru kita melihat figur-figur seperti ini yang hari ini kemudian mereka difitnah, yang mereka mengajak kita untuk mencintai Allah dengan benar, mengajak kita untuk mencintai agama ini dengan besar, mengajak kita untuk berjuang menegakkan agama Allah secara sungguh-sungguh. Justru sosok-sosok seperti ini yang hari ini dipinggirkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan keimanan, oleh orang-orang yang tidak suka membangun dirinya dengan ketakwaan, di mana takutnya dia bukan kepada Allah, hati-hatinya dia bukan kepada syariat Allah. Dia lebih takut kepada kepentingan dunianya, dia lebih takut kepada hawa nafsu. Maka kalau kaum muslimin ternyata bertingkah laku sama seperti orang-orang yang ternyata membenci orang-orang yang beriman dan bertakwa itu, sadar atau tidak dalam pandangan Allah bahwa pada dirinya telah rusak iman dan ketakwaan pada diri, meskipun dia mengerjakan ibadah, meskipun dia mengerjakan ketaatan kepada Allah, tetapi ketaatan yang dilakukannya tidak berdasarkan kecintaan kepada Allah, cuma semata-mata menggugurkan kewajiban dia semata. Kalau orang betul melaksanakan satu ketaatan itu karena cinta kepada Allah, pastilah ketaatan itu akan dilakukan dengan sebaik-baiknya, tidak asal dia melakukan ketaatan. Bahkan lebih daripada itu, orang yang melaksanakan ketaatan atas dasar cinta kepada Allah, dia selalu berupaya bagaimana bisa melakukan ketaatan secara totalitas, secara utuh. Dia tidak pernah bisa merasa nyaman ketika ketaatan yang diberikannya ini masih bersifat parsial. Kita hanya baru bisa memberikan ketaatan kepada Allah di sebagian kecil saja sisi kehidupan kita. Maka bagi orang yang imannya benar, yang dia sangat cinta kepada Allah, keadaan seperti ini, di mana kaum muslimin hanya bisa memberikan ketaatan yang tidak utuh, tidak sempurna kepada Allah, itu pasti akan sangat menggelisahkan dia. Tapi nyatanya hari ini kaum muslimin tidak merasa gelisah dengan kondisi dia, di mana tidak bisa beribadah, tidak bisa memberikan ketaatan kepada Allah secara totalitas. Tidak ada kegelisahan pada diri mereka. Yang ada hanya kegelisahan bagaimana kalau dunianya hilang. Yang ada hanya bagaimana kegelisahan kalau urusan-urusan pribadinya terganggu. Maka bukan begitu ciri orang yang beriman dan bertakwa. Kalau betul dia beriman, pasti di dalam mengerjakan ibadahnya akan dia lakukan bagaimana pengabdian itu dia lakukan dengan sebaik-baiknya pengabdi. Tidak akan dia biarkan bagaimana pengabdian itu hanya berlangsung sebagian kecil saja dari sisi kehidupan. Dia akan berusaha keras untuk memperjuangkan bagaimana dia bisa beribadah kepada Allah secara totalitas di seluruh sisi kehidupan dia. Itulah bukti orang yang imannya benar. Itulah bukti juga orang yang bertakwa. Sehingga di antara bukti daripada orang yang beriman itu, aktivitasnya adalah selalu berjuang membela menegakkan agama Allah. Inilah yang harusnya menjadi karakter orang-orang beriman pada hari ini. Bagaimana berusaha menumbuhkan kecintaan yang besar kepada Allah, kepada syariatnya dan kepada orang beriman, kemudian berusaha untuk berjuang fisabilillah di atas jalannya Allah, bukan di atas jalan-jalan yang bertentangan dengan syariat Allah. Agar kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul menyampaikan kita kepada derajat takwa, meraih kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الجامع رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله ما استطعتم واتقوا الله لعلكم تفلحون. Maka tidak henti-hentinya kita harus selalu berusaha dan berupaya agar Allah memberikan kemudahan kepada kita di dalam membangun keimanan dan ketakwaan kita. Dan itu semua diperlukan satu kesungguhan sikap daripada kaum muslimin, bahwa mereka betul-betul ingin menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Karena dengan kesungguhan itulah kemudian Allah akan membantu mereka untuk membukakan jalan-jalan kemudahan bagi mereka. Tetapi ketika kaum muslimin tidak pernah berusaha bersungguh-sungguh untuk mendidik dirinya, mengarahkan hidupnya untuk menjadi orang yang beriman itu, maka Allah tidak juga akan menguatkan keimanan pada dirinya. Yang ada justru Allah akan selalu memperlemah iman yang ada pada diri kita, karena tidak pernah ada keinginan yang kuat bagi diri kita untuk mau bersungguh-sungguh menjadi orang yang benar dalam pandangan Allah. Maka tentu kita berlindung kepada Allah dari keadaan dan sikap seperti ini. Semoga Allah selalu menguatkan iman dan hidayah pada diri kita dan tidak mencabut hidayah itu tatkala telah hadir dalam hati ini. Maka marilah sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun atas segala macam kedarifan dan kelalaian kita. Semoga Allah selalu saja menumbuhkan generasi terbaiknya di muka bumi ini yang selalu siap membela menegakkan agama Allah di muka bumi yang kita cintai ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa jannah min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'syatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannataka wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya wa matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna wa la taqulna 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina ma la yarhamuna. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la dayna illa qadayta wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaytahu ya arhamar rahimin. Allahumma ansur al-mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansurhum nasran azizan bi quwwatika wa bi qudratika ya arhamar rahimin. Allahumma alif bainana wa baina qulubil mu'minin. Allahumma al-kafara wal musyrikin. Allahumma al-anhum lan kabira. Allahumma fasik jama'ahum wa zawjul akdamahum. Allahumma innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.